Hai guys. Halo, saya Lina Kusmaning Pratiwi dengan NRP 50152110006. Halo, perkenalkan nama saya Bilkis Tagia Sabata, NRP 50152110003. Halo, nama saya Wahyu Andina Eka Sura, NRP 50152211035. Halo, nama saya Ilzam Wahyudi, NRP 50152111021. Halo, namaku Bilkis Zulaika, NRP 50152111034. Halo, nama aku Rafina Renisa Fitri, NRP 50152211011. Halo, saya Endita Rahmawati, NRP 5015211019. Halo, nama saya Ellen Berdi, NRP 501522101. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marsa dengan NRP 5015211022. Kami dari kelompok 1. Saya profesi pembuat gula. Mbak Gila, pabriknya Yang itu yang sampai gudang. Di sini ikan bukan ikan konsumsi sini ini. Ikannya ikan hias. Ikan hias. Oh, Ya. berarti nggak ada ikan konsumsi gitu. Tidak ada. Kalau ikan tangkapnya gitu nggak kayak yang Ada tapi pagi. Kalau pagi itu cuman orang itu bukan nelayan seperti jaring, bukan. Cuman nimbak tuh. nembak. Ya, nimbak tuh nyelam orangnya tuh. Yang ada di Bengkak itu. Ya, buka itu di pantai Lok. Mayoritas tuh kalau bansring itu ya ikan hias itu. Kalau bansring sendiri. Iya. Kalau pertanian itu yang banyak itu di bansring memang banyak pertanian itu apa? Cabai itu ya. Cuman Lombok itu cuman orang Bengkak yang ngelola itu. Tanahnya orang bansring tapi punya kebun. Tanahnya kebun tapi tempatnya di bansring. Udah ada sini kan tanah kering. Tanahnya kering Tanah gitu. kering. Berarti kalau padi beras itu dari luar gitu. Iya, kalau beras ya kita dari Banyuwangi, dari Jampi, yang banyak dari Jampi. Kalau dari Jampi kan persawahan, kalau sini kan tanah kering. Saya sekarang berada di desa Bangsring, sebuah desa yang merupakan desa yang terletak di sebelah utara Kabupaten Banyuwangi, tepatnya ada di Kecamatan Wongsorejo. Nah, secara administratif, desa Bangsring itu memiliki 3 dusun dengan 11 rukun warga dan 40 rukun tetangga. Lalu, desa Bangsring terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas wilayah sebesar 277.594 km persegi. Lalu selanjutnya, batas-batas wilayah Bangsring sendiri, di sebelah baratnya ada hutan, lalu di sebelah timurnya ada Selat Bali, di sebelah utaranya ada desa Bengkak, dan terakhir di sebelah selatannya ada desa Kalipuro dan Ketapang. Desa Bangsring sendiri memiliki 79.613 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 39.671 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebesar 39.942 jiwa. Baik, di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan kita wawancarai. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Zidono. Setiono. Oke. Pak mau bertanya nih, untuk kawasan Bangsring ini mayoritas pekerjaannya itu seperti apa ya, Pak? Ya, Seperti nelayan gitu ya, Pak ya? iya. Kemiringan lahan di desa Basring sangat bervariasi, mulai dari 0 sampai 40% dengan kelas kemampuan lahan kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dengan sektor pertanian mayoritas berupa palawija dan cabai. Hal ini dikarenakan lahan yang ada di desa Basring tidak cocok ditanami oleh tanaman pokok seperti tanaman padi. Kawasan ini memiliki curah hujan berkisar 1.500 sampai 1.750 mm per tahun dengan batuan geologi daerah gunung berapi.
Selain itu, kawasan ini juga rawan bencana alam yaitu gunung berapi, banjir, bahkan tsunami. Karena tidak adanya tambak ikan, lahan di Desa Bangsring dialihkan sebagai lahan perkebunan. Hal tersebut disebabkan karena kawasan ini memiliki struktur tanah yang relatif kering. Sedangkan mayoritas penduduk di sekitar pesisir berprofesi sebagai nelayan ikan demersal dikarenakan kawasan Desa Bangsring merupakan kawasan lindung serta tempat destinasi wisata. Pada Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo memiliki curah hujan yang rendah, sehingga wilayah ini mengalami defisit air. Dan air pada kawasan ini digunakan sebagai peternakan, industri, dan rumah tangga. Akibat curah hujan yang rendah, tanah di Desa Bangsring mengalami kekeringan. Oleh karena itu, masyarakat sekitar mengimpor padi. Kebutuhan lahan masyarakat Bangsring sebesar 4.967.511 hektar, lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lahan di Desa Bangsring yaitu sebesar 810.275 hektar. 95% masyarakat Bangsring menggunakan transportasi untuk membantu kegiatan masyarakat sehari-hari. Dan adanya pariwisata di Desa Bangsring membuat wisatawan berbondong-bondong untuk mengunjungi lokasi wisata tersebut. Hal tersebut tentu memberikan dampak polusi udara yang dapat membantu gangguan kesehatan masyarakat Desa Bangsring. Namun, hal tersebut dapat sedikit diatasi oleh hutan lindung pada Desa Bangsring yang memiliki luas 575,76 hektar dengan bermacam-macam jenis seperti pohon jati, pohon satinet, dan pohon trembesi. Potensi bahan galian yang terdapat di Desa Bangsring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Nah, di Desa Bangsring ini beberapa bahan galian yang berpotensi dan menjadi penghasil utama dari Kabupaten Banyuwangi, yaitu batuan gamping, batuan lelehan, material lahar, dan endapan sungai. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967, terdapat 3 jenis bahan galian. Yang pertama yaitu bahan galian jenis A, yaitu bahan galian yang sangat strategis dan sangat berguna untuk pertahanan dan keamanan negara. Nah, selanjutnya itu adalah bahan galian jenis B, yaitu yang sangat vital dan sangat menunjang hidup kalayat orang banyak. Nah, selanjutnya itu adalah bahan galian jenis C, yaitu bahan galian yang bukan vital dan bukan strategis. Nah, berdasarkan survei yang telah kami lakukan, bahan galian yang terdapat di Banyuwangi yaitu adalah bahan galian jenis C. Jadi, jenis C yaitu batuan gamping dan sirtu. Sebenarnya banyak sih untuk jenis karang itu banyak, itu juga sampai ribuan ya. Cuma di tempat kami itu mayoritas jenis akro saja itu acropora ya. Akro itu aja juga beberapa jenis, juga ada beberapa jenis dan ada nama. Intinya bukan ke budidaya ya, intinya kita adalah untuk kalau bahasa budidaya itu kan juga bisa diperjualbelikan kan gitu. Tapi kalau di tempat kami kan tidak diperjualbelikan. Artinya adalah untuk rehabilitasi karang-karang yang sudah. Jadi kalau di Bangsring ini tidak ada padang lamun ya. Kalau padang lamunnya ada di Pulau Tabuan. Jadi padang lamun itu ini sangat berpengaruh dengan terumbu karang. Padang lamun ini kalau ada padang lamun di sana maka terumbu karang ini tidak akan. Ikan hias itu ada salah satu kategori ya, kategori kalau ikan kecil itu masih masuk dengan jenis ikan hias. Tapi kalau sudah besar ini akan jadi ikan konsumsi. Jadi tidak selamanya ikan hias ini akan jadi ikan hias, tidak. Ya, jadi setelah kita melihat dan kita menelusuri dari pesisir sana hingga sini, di pesisir Bangsring, bahwa terdapat hanya 1-2 pohon saja dan bisa dihitung dengan jari. Lalu setelah kita menganalisis bahwa pohon mangrove itu kerapatannya dengan tutupan tajuk kurang dari 50% dan kurang dari 330 pohon.
Pohon mangrove yang kelompok kami temukan berjenis Psilocarpus granatum yang menyebar ke hampir seluruh wilayah, meliputi Pulau Jawa, Madura, Bali, Kepulauan Karimun Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Pohon buah berbiji acak tersebut juga bisa kita temukan di Kalimantan, Maluku, Sumba, dan Papua. Saya akan menjelaskan mengenai terumbu karang di Bangsering. Jadi terumbu karang di Bangsering ini itu fokusnya lebih memperluas saja, jadi tidak ada budidaya ataupun perkembangbiakan di sini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebuah kawasan seluas 15 hektar yang memang difokuskan hanya untuk sebagai tempat transplantasi terumbu karang. Untuk tipe terumbu karang yang ada di Desa Bangsering itu adalah tipe barrier reef dan tipe karangnya adalah tipe bercabang atau branching. Hal ini dikarenakan terumbu karang yang ada di Desa Bangsering itu memiliki cabang dengan ukuran cabang lebih panjang dibandingkan dengan ketebalan dan diameternya. Untuk jenisnya sendiri didominasi dari genus Acro, yang artinya juga ada beberapa jenis lainnya seperti Acropora humilis, Acropoda micropatalma, dan Acropola cervicornis. Untuk lamun terdapat di daerah ini yaitu di Pantai Tabuhan. Nah, Pantai Tabuhan termasuk ke dalam Desa Bangsering. Setelah kami melakukan wawancara dengan pengelola utama Bangsering, ternyata pengelolaan tidak berfokus pada jenis lamun, tetapi lebih mengutamakan perlindungan dan fokus menambah kuantitas lamun di Bangsering. Untuk itu, kami melakukan survei dengan cara snorkeling untuk mengetahui dan menganalisis jenis lamun yang ada di Bangsering. Ternyata setelah kami berdiskusi, jenis lamun ini berjenis Enhalus acoroides. Ciri-ciri umum Enhalus acoroides merupakan salah satu lamun yang mempunyai morfologi yang besar, memiliki rambut-rambut berwarna hitam yang tumbuh pada rizoma, memiliki akar yang banyak, serta daun tumbuhan ini terdapat gerigi. Sumber daya ikan yang dapat dijumpai pada Pantai Bangsering ini merupakan ikan konsumsi seperti ikan kerapu, kakap, dan tenggiri. Nah, ikan-ikan ini termasuk ke dalam jenis ikan demersal. Sumber daya ikan yang dapat dijumpai pada Pantai Bangsering ini merupakan jenis ikan konsumsi seperti kerapu, kakap, dan barunang yang termasuk ke dalam jenis ikan demersal. Ikan-ikan konsumsi tersebut biasanya ditemukan para nelayan tradisional di sekitar lokal fish apartemen ini. Namun tidak hanya jenis ikan konsumsi yang ditemukan di daerah Pantai Bangsering ini, seperti ikan hias, ikan angel, bontana, trigger, kambigan, gepe-gepe, lintah, ikan tempel, bunglon, jabing, ikan hok, betok, keling, skorpion, udang-udangan, ikan klon, cabing, kerapu, rainbow, buntal, dan lain-lain yang memiliki warna khas tersendiri. Berdasarkan data terbaru, Pantai Bangsering ini memiliki tipe pasang surut harian ganda, di mana tipe pasang surut harian ganda ini memiliki 2 pasang dan 2 surut dengan waktu yang sama. Pasang surut terjadi secara teratur dengan gelombang yang memiliki tinggi gelombang rata-rata 0,191 meter dan periode gelombang rata-rata 1,68 sekon. Arus di Pantai Bangsering memiliki kecepatan rata-rata sebesar 0,342 meter per sekon yang didominasi arah barat laut. pH yang terdapat di Pantai Bangsering adalah berkisar antara 7 hingga 8,5, dengan salinitas berkisar antara 33 hingga 34 per 1000. Suhu permukaan laut ini antara 28 hingga 30 derajat Celcius dan oksigen Pantai Bangsering memiliki rata-rata lebih dari 5 mg per liter dengan jenis klorofil yang berkisar hingga 1,1492 hingga 2,966 mg per meter kubik yang tergolong dalam kategori oligotrofik. 3. Pesisir Bangsering memiliki substrat dasar laut berupa pasir, batu karang, dan patahan karang. Sedangkan susunan sedimen tertinggi yang ada pada pesisir Bangsering adalah pasir kasar, lalu disusul pasir sedang,
kerikil, pasir sangat kasar, pasir halus, dan pasir sangat halus. Kedalaman perairan Bangsering berkisar antara 2 hingga 49 meter dengan profil vertikal perairan dasar dengan memiliki pola tertentu. Kemiringan yang tinggi sampai dengan kedalaman 40 meter, kemudian rendah dan curam lagi pada kedalaman 80 meter dan pada jarak mendekati 1.200 meter. Perairan Bangsering wilayah terdalamnya berada di bagian tenggara. Ya, jadi itu tadi adalah hasil analisis kami di Desa Bangsering, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Banyuwangi. Sekian dari kami. Terima kasih.